cucu yang cintai, kembali berjumpa dengan Eyang Kris di dalam video yang yaitu biografi Wayang Purwo. Kali ini masih R abjadnya, yaitu Rarasati. Ya, Rarasati. Kalau di dalam pedalangan Jawa itu disebutnya bukan Rarasati tapi Larasati. Jadi sama, Rarasati dengan Larasati itu sama. Rarasati adalah putri dari Demang Hanantyo Gopo dengan Nyai Sagopi dari Kademangan Widoro Kandang. Saudaranya laki-laki bernama Udowo. Nah, pada saat dia masih kecil-kecil, Rarasati Udowo itu di situ dititipi 3 orang putra raja, putra putri raja, yaitu Kokrasana, Narayana, dan Loro Ireng. Kokrasana itu nantinya jadi Prabu Baladewa, Narayana itu jadi Sri Bathara Kresna, Loro Ireng jadi Dewi Wara Subadra, istrinya Arjuna. Nantinya ya setelah dewasa. Kenapa dititipkan di situ? Karena di negara Mandura Prabu Basudewa sedang dirongrong. Di situ ada kudeta ya yang dilakukan oleh Kongsodewa. Makanya dia diungsikan. Putra mahkota itu diungsikan. Nah, kembali ke Rarasati. Rarasati ternyata sudah mulai dewasa. Terus saudaranya yaitu Udowo yang saat ini menjadi patih di negara Dwarawati. Rajanya adalah Prabu Sri Bathara Kresna, patihnya yaitu Patih Udowo, saudaranya Larasati tadi. Itu sangat prihatin, gimana ya supaya adik saya, saudara saya Rarasati ini mendapat suami seorang kesatria, syukur-syukur seorang raja. Gimana? Satu-satunya jalan adalah mengadakan sayembara pasang giri. Pasang giri itu adalah sayembara perang. Siapa yang bisa mengalahkan Udowo, karena jagonya Udowo, itu yang bisa mendapatkan Larasati. Tapi Udowo ini sadar kalau keprajuritannya tidak begitu mahir, walaupun dia patih, ya. Sehingga siapa tahu nanti peserta pertama dari lomba itu, dari sayembara itu maju, Udowo langsung kalah. Nah itu dia nggak mau. Akhirnya si Udowo ini menghadap Prabu Sri Bathara Kresna di negara Dwarawati. Nah, Udowo memang sudah agak lama tidak ke sana, padahal itu tugasnya. Karena dia sedang mikir itu bagaimana caranya. Sampai di sana ditanya sama Prabu Sri Bathara Kresna, Kakang Udowo kok sudah lama nggak kesini loh, patih kok nggak datang-datang, itu patih apa? Kamu sedang memikirkan apa, Udowo? Oh iya, sinuwun, saya itu sedang memikirkan saudara saya perempuan yaitu Larasati. Sekarang ini kan sudah dewasa. Jadi maksud saya mau mengadakan sayembara pasang giri. Sayembara perang tanding, siapa yang bisa mengalahkan saya itu yang mendapat Larasati. Wah, hebat sekali Kakang Udowo. Bener, itu kesatria namanya. Ya tapi bagaimana ya kalau sampai saya kalah nanti? Loh, ya nggak apa-apa. Begitu kalah kasihkan Larasati, selesai toh Kakang Udowo. Oh bukan begitu, sinuwun. Saya pengennya itu Larasati itu dapat satria, dapat kesatria, syukur-syukur dapat raja gitu loh, sinuwun. Oh begitu. Baiklah, terus kamu datang ke sini tuh ada perlu apa, Kakang Udowo? Ya, sebenarnya kami kesini itu, mohon maaf sebelumnya Gusti, mohon maaf sebelumnya sinuwun. Saya datang ke sini itu mau pinjem pusaka.
pusaka yaitu Kembang Wijaya Kusuma. Kaget Kresna. Lah Kembang Wijaya Kusuma kok dipinjem lho, kaget. Begini itunya apa itu? Dialog. Kakang Udawa, kula wonten ingkang dawuh pangandika sinuwun. Janur gunung kadingaren jeneng sira marakane ngarsane ingsun. Ana parigawe apa, Kakang? Dari kula badhe ngawontenaken sayembara inggih pasanggiri. Sinten ingkang saged ngawonaken kawula menika ingkang angsara sati. Ngono. Ya wis, tak sangoni puja mantra raharjaning lakumu, Kakang Udawa. Dereng piye? Sowan kula mriki badhe nyuwun ngampil. Inggih nyuwun ngampil kagungan paduka pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Wah, kaget Pak Guru Wekasan. Prabu Sri Bathara Kresna dupi uninga ature Patih Udawa yen to badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Lah Kakang Udawa ki piye? Kembang Wijaya Kusuma kuwi pusakaning Narendra, lah kok disilih lho. Lho nggih. Mangke dos pundi menawi mboten mawi menika mboten nyuwun ngampil menika. Nembe sepisan kemawon ingkang nglebetin sayembara kula lajeng kawon kados pundi. Lah terus piye? Ya maksudnya begini loh, sinuwun. Kalau nanti pertama kali kita sudah buka sayembara perang tanding itu, terus peserta pertama datang terus saya kalah, bagaimana? Ya udah kalah dikasihkan ajaran, bukan begitu. Lah terus ya itu nanti orang kan pada ngomong itu siapa? Oh itu Patih Udawa. Oh Patih Udawa, ya Patih Udawa itu ya kalah dia karena nggak pernah dididik sama rajanya. Loh, rajanya siapa? Rajanya itu Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, jagat wasesane Ngabathara ora jagat kang palamudita. Kakang Udawa, kula wonten ingkang dawuh pangandika sinuwun. Rada maju anggonira seba tampanana Kembang Wijaya Kusuma, Kakang. Lho mangestaken dawuh lho. Wah, seneng banget. Ya dikasih pinjem. Pulang langsung bikin banner, langsung pasang spanduk. Wah, semua pada ikut semua, nggak ada yang nggak ikut, kalah semua sama Udawa. Kenapa? Karena itu Kembang Wijaya Kusuma ditaruh di kancing gelung sini, ditaruh di sini, ya di kancing gelung sini sehingga menangan. Prabu Baladewa juga dimintain tolong sama Prabu Suyudana supaya ikut itu. Nanti kalau dapat dikasihkan Lesmana Mandrakumara, putra mahkota Astina yang agak degleng. Baladewa datang. Waktu Kakrasana dia teman sepermainan sama si Udawa. Begini aja Udawa kasihkan Rarasati. Nggak usah perang-perangan. Wah itu sudah peraturan, kita harus perang. Loh kamu berani sama saya Udawa? Wah pernah. Baladewa yang begitu sakti kalah. Wah mundur Baladewa, dikeroyok dia langsung. Ya, dia langsung dikeroyok sama Astina, sama Kurawa Banu. Semuanya mundur, Jaya Jatra, Kartomarma, Aswatama mundur semua. Udah. Akhirnya yang datang adalah Arjuna. Wah loh, Arjuna datang masuk ke dalam gelanggang perlombaan itu. Kresna melihat Arjuna datang ke situ, dia manggil Petro. Petro, sini kamu Petro. Petro itu loh, namanya Ponokawan itu. Semar Gareng Petro, itu Petro yang dipanggil. Petro sini. Kamu sekarang ke Madukara, kamu pinjem kainnya Subadra. Kainnya Dewi Wara Subadra. Dewi Wara Subadra itu adiknya Kresna, istrinya Arjuna. Yang sudah dipakai ya bawa sini. Lalu dia sinuwun langsung berangkat.
Ini kain batiknya yang sudah dipakai. Oh ya, bungkus, sudah dibungkus ini. Ya. Nanti pada saat Udawa sama Arjuna perang tanding, kamu lempar ini jari ini, kamu lempar di atas kepalanya Udawa. Ya, jangan salah, jangan kena Udawa loh, di atas kepalanya Udawa. Ngerti kamu Petro? Ya saya tahu Sino. Ya sudah, laksanakan. Perang tanding Arjuna. Wah, Arjuna sudah perang tanding. Jariknya si Dewi Warsuboto lempar sama Petro. Sebelum dia berada di atasnya kepalanya Udawa, Kembang Wijaya Kusuma loncat pergi dari situ. Nggak mau di atasnya ada jarik itu. Dia langsung masuk lagi ke Kresna. Udawa sudah nggak pakai Kembang Wijaya Kusuma dia, tapi dia nggak ngerti. Wah, masih tempeleng sama Arjuna, jedot mutiar, mati dia. Sekali tempeleng langsung, wah, digotong, diangkat. Nangis semua, apalagi Larasati. Nangis. Wah, bagaimana caranya kayak begini? Kresna datang. Ada apa ini meninggal dunia, ditempeleng sama Raden Arjuna, sekali langsung KO. Waduh. Tapi begini, ini Udawa belum waktunya meninggal, jadi bisa hidup lagi. Kresna akhirnya mengambil Kembang Wijaya Kusuma, diungkulkan di atasnya kepalanya Udawa. Udawa langsung bangun, hidup lagi Udawa. Udawa bilang, ya sudah, sekarang Larasati silahkan diperistri oleh Arjuna. Akhirnya Larasati mendapat seorang kesatria pilihan. Kecuali dia memang seorang kesatria yang tampan, juga seorang kesatria yang sakti, Mandraguna, Arjuna. Nantinya dia akan mempunyai anak, ya, namanya Sumitra, yang akhirnya juga menjadi patih di kesatrian Madukara. Ini dia Rarasati atau Larasati. Larasati adalah istri dari Arjuna, ya, istri dari Arjuna. Dia seorang yang pandai memanah, pernah mengalahkan Sri Kandi dalam memanah, pandai menunggang kuda, itu yang namanya Larasati. Jadi dia adalah seorang prajurit perempuan, seorang prajurit putri. Larasati, anaknya Demang Hanantyo Gopo dengan Nyai Sagopi dari Widara Kandang. Terima kasih anak cucuku, sudah like, share, ya, sudah komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dewi Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.